Hai, kita akan belajar cara menerapkan salah satu algoritma pada image processing atau pengolahan citra di Python. Nah, algoritma yang kita akan belajar kali ini adalah bagaimana menyimpan objek yang terbesar dan menghilangkan objek-objek yang kecil pada suatu binary image. Nah, untuk itu kita membutuhkan library OpenCV. Karena itu saya mengimportnya kali ini, dan karena di sini saya memakai Google Colab, maka untuk IMSIO saya membutuhkan fungsi yang baru, dan karena itu saya butuh untuk mengambil fungsi tersebut. Jika Anda tidak memakai Google Colab, maka Anda bisa langsung memakai IMSIO yang ada pada OpenCV. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa gambar. Untuk memulai, kita akan mulai dengan membaca gambar tersebut. Saya akan mulai dengan gambar lingkaran di sini. Saya akan membaca gambar tersebut dan menamakannya image gray ya, image, karena saya akan membacanya dalam grayscale. Kita memakai fungsi imread. Kemudian karena kita ingin membacanya dalam grayscale, kita pakai yang grayscale di sini. Kemudian gambar yang kita load ini akan kita tampilkan dan kita akan melihat ukurannya. img.gr.shape di sini berfungsi untuk menampilkan berapa sih ukuran dari gambar tersebut. Nah, ini adalah gambar kita. Adalah suatu gambar yang berisi 3 buah lingkaran dan ukuran gambarnya 258 kali 296. Nah, karena kita ingin bekerja pada gambar hitam putih atau binary image, maka di sini saya mengubah gambar keabuan ini menjadi gambar binary dengan threshold 127, dan di sini saya ingin membuat background-nya menjadi hitam, sedangkan objeknya putih. Karena itu saya memakai inverter di sini. Saya jalankan. Ya, kita dapatkan suatu gambar lingkaran seperti ini dengan background berwarna hitam. Nah, kita akan memakai fungsi connected component with stat seperti ini. Nah, fungsi ini akan mencari mana sih piksel-piksel yang saling berhubungan, yang saling terkoneksi. Ya, harus diingat bahwa fungsi ini menganggap foreground-nya, bagian depannya adalah yang piksel-piksel putih dan background merupakan piksel-piksel yang hitam. Dan karena saya di sini memakai connectivity 8, berarti piksel dianggap satu objek atau terkoneksi apabila mereka terhubung baik pada sisi-sisi pikselnya maupun pada diagonalnya atau cornernya. Jadi satu piksel selalu dikelilingi oleh 8 buah piksel yang lain tetangganya. Nah, apabila salah satu dari 8 itu berwarna sama, hitam atau putih, maka dia dianggap terkoneksi. Kita coba jalankan fungsi ini. Nah, kita akan coba melihat statistiknya di sini, stats. Nah, di sini kita dapatkan suatu array dari statistik. Yang pertama-tama di sini menunjukkan letak awal dari objek tersebut. Nah, yang kolom ketiga dan keempat menunjukkan panjang dan lebar dari objeknya. Sedangkan yang
kolom terakhir di sini menunjukkan ukuran dari objek. Di sini kita bisa lihat misalnya dari gambar ini, ujungnya di 0,0, ukurannya 296 kali 258, yaitu sama dengan ukuran gambarnya. Kemudian jumlah piksel hitam di sini yang merupakan background-nya berjumlah 70.000, lebih dari 70.000. Sedangkan lingkaran yang ini berada di titik 30,30 ujungnya di sini, kemudian ukurannya 76 kali 77, dan jumlah piksel putih di sini berjumlah lebih dari 4.000 piksel. Nah, lingkaran yang lebih kecil di sini, dia ada di piksel 174 dan 158, ukurannya sekitar 20-an piksel, 20 kali 20-an, dan jumlah piksel putihnya adalah sekitar 400-an. Dan lingkaran yang kecil berikutnya di sini, dia berada lebih ujung di sekitar 200-an, ukurannya lebih kecil, dan jumlah piksel berwarna putih di situ juga lebih kecil. Nah, kita juga bisa melihat misalnya centroidnya. Centroid ya. Nah, di sini kita dapatkan titik tengah dari lingkaran-lingkaran tersebut. Misalnya, yang pertama tentu saja yang bagian hitamnya, titik tengahnya ada sekitar 150 kali 130 sekian yang berada di tengah-tengah sini. Kemudian, ini merupakan titik tengah dari lingkaran yang besar tadi, yang tentu saja ada di sini. Dan ini lingkaran yang tengah, dan ini lingkaran yang lebih kecil. Itu merupakan titik tengah dari setiap objek yang telah dideteksi. Apabila kita lihat 6 jumlah dari labelnya, nah di sini kita akan dapatkan angka 4 karena terdapat 4 buah objek yang terdeteksi. Kita bisa melihat ukuran dari objek itu selain dari statistiknya, kita juga bisa menggunakan fungsi berikut. Jadi dari statistik, misalnya kita mau lihat ukuran objek yang pertama, dan kita mau lihat areanya, jadi dia menunjuk pada kolom yang terakhir di sini. Kita coba lagi. Seperti ini. Maka kita dapatkan 4.000 sekian yang merupakan ukuran dari lingkaran pertama. Nah, pada Python dia array selalu mulai dari angka 0. Untuk yang objek ke 0 atau yang teratas terbesar di sini, kita akan dapatkan ukuran areanya, yaitu area luas dari objek tersebut sekian. Nah, karena kita ingin menyimpan objek yang paling besar, kita bisa memanfaatkan fungsi max. Start yang ke, ya ini karena 0, 1, 2, 3, 4, berarti maksimalnya sekian. Namun ini akan mengarahkan kita pada background-nya, karena ini sebetulnya adalah ukuran background yang hitam ini. Sedangkan apa yang kita ingin lakukan adalah kita ingin menyimpan lingkaran terbesar dan menghapus semua lingkaran yang kecil-kecil lainnya. Ini terutama sering dipakai jika kita tahu bahwa lingkaran kecil-kecil lainnya misalnya merupakan noise atau berasal dari sumber-sumber yang kita tidak inginkan gitu. Nah, karena itu kali ini saya akan mengurutkan ukurannya untuk melihat, untuk menyimpan 2 objek terbesar, yaitu background-nya dan objek terbesar foreground yang terbesar. Untuk itu saya akan urutkan ukurannya terlebih dahulu.
Nah, di sini saya mendapatkan urutannya. Saya pakai reverse karena saya ingin yang terbesar ada di pertama dan seterusnya. Ini secara urut. Nah, apabila saya mengambil size sorted ini yang sudah diurutkan yang pertama, ini akan merujuk ke objek berwarna putih yang terbesar. Nah, untuk menghapus objek-objek lainnya, saya bisa pakai fungsi ini yang pada dasarnya bekerja untuk mengecek semua objek yang terdeteksi. Kemudian kita lihat ukuran dari objek tersebut. Kemudian dari objek tersebut, apabila ukurannya lebih kecil daripada ini, ukuran objek terbesar, maka objek tersebut yang lebih kecil ini akan dihapuskan. Saya jalankan. Nah, dari fungsi ini, maka image-nya akan menjadi seperti ini. Seperti kita lihat, dia hanya menahan dua belah objek, yaitu yang background-nya yang hitam dan salah satu lingkaran yang terbesar. Tentu saja jika Anda ingin memanfaatkan fungsi ini untuk hal lain, misalnya hanya menyimpan semua objek berukuran lebih besar dari angka tertentu, Anda tinggal mengganti ukuran di sini. Ya, tinggal diganti dengan suatu angka tergantung berapa threshold objek-objek yang Anda ingin pertahankan. Nah, saya akan mencoba dari objek yang baru ini, saya akan mencoba melihat statistik objeknya dengan fungsi yang seperti di atasnya tadi. Kita lihat statnya. Seperti ini. Maka terlihat di sini bahwa tinggal 2 buah objek saja yang terdeteksi. Nah, fungsi yang telah saya bikin di atas tadi, ya, fungsi-fungsi tersebut bisa digabungkan menjadi satu buah fungsi. Misalnya di sini saya beri nama keep biggest object fungsinya. Nah, tentu saja seperti yang tadi, pertama-tama langkahnya adalah mencari komponen yang terkoneksi, mengurutkannya sesuai dengan ukurannya, kemudian semua objek yang berukuran lebih kecil dari angka tertentu akan dihapus. Ya. Apabila dengan fungsi ini kita masukkan, kita tadi sudah punya gambar. Oke. Ini ya, kita jalankan saja lagi. Lingkaran IMBW seperti ini. Kemudian misalkan kita ingin melihat keluaran dari fungsi ini, kita bisa memasukkan gambar IMBW tadi itu ke fungsinya, kemudian kita dapatkan IMOUT-nya. Saya akan menampilkan output-nya, IMOUT di sini. Maka kita dapatkan gambar seperti ini dengan menggunakan sebuah fungsi saja. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk gambar-gambar lain. Saya copy saja tadi image-nya. Misal di sini saya ingin membaca gambar yang lain seperti ini.
Kemudian tentu saja saya mengubahnya menjadi gambar binary hitam dan putih. Nah, background-nya merupakan hitam atau foreground-nya merupakan piksel yang putih. Nah, karena saya ingin menghapus objeknya, maka saya invert dulu. Jadi yang hitam ini background-nya. Kemudian saya langsung masukkan saja ke fungsi yang telah saya buat. Nah, seperti yang Anda lihat di sini, maka hanya satu buah objek yang terbesar yang akan dipertahankan. Saya coba gambar yang lain. Misalnya di sini saya coba gambar berikutnya. Ini adalah gambar kucing dengan kupu-kupu. Ini hasil invert-nya. Kemudian ini merupakan hasil dari mempertahankan objek terbesar yang merupakan kucing di sini dan menghapus gambar kupu-kupunya. Tentu saja jika Anda ingin membalikan, menginvert lagi ini menjadi kucingnya yang berwarna hitam dan latar belakangnya berwarna putih, maka Anda tinggal menjalankan invert ini kembali. Demikian penjelasan saya mengenai algoritma atau metode mempertahankan objek terbesar dengan memanfaatkan Python. Semoga hal ini dapat membantu Anda dalam membuat algoritma yang Anda butuhkan yang berdasarkan image processing. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih.